Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Alfi Imawan Al-Asgaf dengan NIM 415193148 ingin mempresentasikan machine learning mengenai kepuasan penumpang pesawat. Saya memilih model machine learning KNN untuk klasifikasi dari hasil kepuasan penumpang pesawat. Baik, yang pertama saya harus mengimport library yang dibutuhkan. Saya membutuhkan pandas untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk data frame. Kemudian saya membutuhkan import NumPy untuk operasi numerik. Kemudian saya import Matplotlib untuk visualisasi data. Seaborn juga sama untuk visualisasi data. Skitplot untuk visualisasi hasil daripada confusion matrix. Oke. Selanjutnya saya membaca dataset latih yang ada di komputer ini, yaitu data training dan data uji, data testing.csv. Ini saya menginputnya dengan data frame pandas, ya, pdf.csv. Kemudian saya menampilkan 5 baris pertama dari dataset latih. Yang pertama, kolom kosong, tidak ada nama kolomnya atau nama fiturnya, tidak ada. Terus yang fitur kedua ini ID, jenis kelamin. Fitur ketiga, fitur keempat jenis kelamin. Fitur kelima usia. Fitur keenamnya jenis travel. Terus ada kelas, ada jarak penerbangan, rating layanan wifi, pesawat, rating waktu keberangkatan tiba, rating kemudahan pesan online, rating lokasi gate, rating makanan dan minuman, rating online boarding, rating kenyamanan kursi, rating hiburan penerbangan, rating layanan pesawat, rating legroom, rating penanganan bagasi, rating layanan check-in, rating layanan penerbangan, rating kebersihan, terus waktu delay keberangkatan dalam menit, terus delay tiba dalam menit, terus keterangan. Nah, dari sini ID ini unique number ya. Kemudian jenis kelamin ada 2, pria dan wanita. Untuk jenis pelanggannya juga ada 2, pelanggan setia atau pelanggan tidak setia. Untuk usia bermacam-macam. Untuk jenis travelnya ada 2, personal travel dan business travel. Untuk kelasnya ada 3, Eco, Business, Eco Plus. Jarak penerbangannya dalam kilometer macam-macam. Terus untuk rating nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 penilaian rating nih dari 1 sampai 5 skalanya. Kemudian delay keberangkatan dan delay tiba ini dalam hitungan menit. Dan keterangan ini target. Nanti target untuk klasifikasi hasilnya 2, netral atau tidak puas atau puas. Nah, ini untuk data set latih. Kemudian saya tampilkan data set uji. Sama data set uji pun sama ya. Sama seperti data set latih. Untuk bentuk fiturnya, banyak fiturnya sama. Kemudian saya tampilkan rincian data nama kolomnya. Ya. Seperti berikut hasilnya. Sama persis ya. Untuk data latih atau data uji. Kemudian saya menghapus kolom yang tidak perlu, ya, seperti unnamed dan ID, karena memang tidak diperlukan untuk klasifikasi unnamed maupun ID fitur ini. Selanjutnya kita drop saja. Kemudian saya tampilkan jumlah baris dataset latih ada 103.904 dan dataset uji ada 25.976 jumlah barisnya. Kemudian info data latih
totalnya ada 23 lah, hitungannya dari 1 sampai 23 fitur dengan jenis kelamin, pelanggan, objek-objek, usia integer, data tipenya, jenis platform objek-objek, klasik objek, dari jarak penerbangan sampai rating kebersihan ini integer karena angka ya. Untuk nilai tibanya float, untuk keterangannya objek. Kemudian saya tampilkan info data uji. Data uji sama saja 23 fitur. Untuk data tipenya sama, data latih. Selanjutnya saya buat list untuk nama kolom yang sifat kategori. Ya, kolom-kolom yang sifat kategori. Seperti ini. Untuk dari rating, karena ini integer semua, saya pengen jadikan rating 1 sampai 5 itu saya tidak ingin jadi integer ya, karena itu kan merupakan penilaian. Saya jadikan kategori. Data latih ini saya jadikan kategori, saya ganti tipenya menjadi objek. Kemudian untuk kolom objek yang tadi sudah kita buat, ya, kita masukkan list untuk data yang kategori. Nah, yang ke ini data yang numerik yang isinya angka, jadi seperti ini nih, usia itu isi angka, terus juga jarak penerbangan isinya angka nih, terus nilai tiba itu angka, kita jadikan ke dalam list namanya kolom num. Ini kolom objek tuh yang datanya kategori, kolom num datanya isinya angka. Nih, kita ditampilkan. Ini kita bagi dua ya. Jenis kelamin, jenis pelanggan, jenis platform, kelas, rating layanan wifi, rating waktu, sampai level, rating semua, sampai ke dalam keterangan ini masuk ke kategori. Untuk usia dan jarak penerbangan kilometer, delay keberangkatan menit, delay tiba menit itu masuknya numerik angka ya. Selanjutnya kita ambil sampel acak dari data latih. Kalau perhitungan rumus Lovin, totalnya yang tadi data latih ada 103.904. Saya memilih margin error 2%, maka sampelnya 2441 data. Ya kita buatin aja, saya taruh 1500, maka margin errornya 1,98, itu sudah sangat baik. Ya, kita milih angka 1500 untuk sampling data acaknya. Kemudian saya tampilkan dari sampling 2500 itu ke dalam histogram dan box plot. Dari sini kita tahu usia itu dari 10 tahun sampai 80 tahun, mayoritas itu umur ke 25, 45-an ya, paling banyak. Nah, usia ini, mayoritas ini dari mulai 30, hampir 30 sampai 50, rata-ratanya 40. Kemudian jarak penerbangan ini paling banyak itu ada di 200 km ya. Jarak kilometernya terhitung hampir 400. Mulai dari sini 1000, 2000 ini semakin dikit totalnya. Ya, kita lihat box plotnya, kumpulan datanya mulai sekitar 400 atau 300 lah ya, sampai dengan hampir 2000. Ini rata-ratanya masih di bawah 1000. Untuk delay keberangkatan menit, ini paling banyak. Ya, ini gak ada delay berarti. Paling banyak 0. Paling banyak ada delay. Kesini makin kecil. Ya, berarti delay keberangkatan sedikit, sama kayak delay tiba pun sama. Banyak sekali yang delay tiba tapi nggak ada delay tiba maksudnya. Tidak ada delay tiba. 0 datanya. Ya. Selanjutnya kita tampilkan dari data kategorikal tadi, kita tampilkan dalam diagram histogram. Jenis kelamin ini hampir sama,
pria wanita. Terus juga ini dari 2.500 data acak yang kita ambil ya. Terus pelanggan setianya lebih banyak hitungannya dibandingkan pelanggan tidak setia. Terus di sini travel lebih banyak ketimbang personal travel. Untuk rating kenyamanan kursi nilai 4 ya, rating 4 tuh paling banyak, rating 5 di bawahnya. Untuk kelas paling banyak bisnis, kemudian eco, paling sedikit eco plus. Untuk rating layanan wifi pesawat paling banyak rating 3, ikuti rating 2. Berarti kurang bagus ya, netral sih. Untuk rating waktu keberangkatan tiba ini 4 sampai 5, berarti lumayan bagus nih, on time. Kemudian rating layanan pesawat ini 4 juga paling banyak, diikuti 5, cukup baik. Untuk rating kemudahan pesan online nomor 3 dan 2, netral berarti ya. Untuk rating makanan minuman rating 4, kemudian diikuti nomor 2. Ada enak, ada nggak enak berarti. Nah, untuk rating layanan penerbangan ini paling banyak rating 4, diikuti rating 5. Baik. Rating kebersihan pun sama, rating 4, kemudian rating 3. Oke, selanjutnya kita lakukan one hot encoding untuk mengubah data kategori menjadi 0 dan 1 untuk proses machine learning. Kita ambil data sampel yang tadi nih ya, kita jadikan encoding. Ini hasilnya. Dalam diagram ini dari data 0,4 sampai 1 ya, 1 nah, ini 1, semakin 1 ini korelasi ya, hubungan, keterkaitan antara data 1 sama data 2 ini saling terkait. Ini 1 ini hubungannya makin kuat dan 0, ini makin rendah. Jadi kita lihat kalau ini diri semua menurun, ini terhadap dirinya sendiri ya. Contohnya ini usia nih biru nih, jangan lihat karena sama-sama usia. Nah, kita ngeliatnya jangan yang ini, tapi contohnya seperti ini. Ini cukup kuat nih. Rating layanan pesawat 1 dengan rating online boarding. Nih, cukup kuat, tapi dari semua data yang paling kuat ini ada di sini. Nih. Nah, ini birunya tebal sekali nih. Mungkin 1 nih ya. Kekuatan keterhubungannya 1, korelasinya. Nilai tiba ya, keterkaitan dengan delay keberangkatan menit. Jadi penundaan keberangkatan dan penundaan kedatangan, penundaan keberangkatan dan tiba nih terkait satu sama lain. Maka ya kita hilangin aja salah satunya biar nggak tumpang tinggi. Nah, ini kita lihat dalam bentuk plot. Nah, antara dua ini, delay keberangkatan menit dan delay tiba ini hampir saling keterkaitan. Nah, ini nol nih kuat nih, hubungan positif yang kuat, garis regresi yang hampir lurus dan menanjak menunjukkan bahwa semakin besar delay keberangkatan, semakin besar pula delay tiba. Artinya keterlambatan saat berangkat, saat berpengaruh terhadap keterlambatan saat tiba di tujuan. Oke, itu benar-benar karena kalau terlambat pun pasti datang tibanya pun juga sama, terlambat juga. Korelasi tinggi, titik data tersebar cukup rapat nih. Di sekitar garis merah menandakan adanya korelasi positif yang kuat, saling ketergantungan antara dua variabel. Terus beberapa outlier, ada beberapa titik yang agak jauh dari garis, menunjukkan penerbangan yang mungkin mengalami kondisi tidak biasa. Misalnya keterlambatan tiba yang jauh lebih besar atau kecil dari diperkirakan berdasarkan delay keberangkatan. Nih, contohnya outlier. Kemudian kita hapus tadi kolom delay keberangkatannya. Ini kita hapus, baik data latih, data uji, dua-duanya kita hapus. Nah, kita lihat lagi dalam histogram.
Ini dalam keterangan nih, target kita, contohnya wanita, ini puasnya lebih sedikit ketimbang tidak puas. Jadi banyakkan tidak puas yang sama, pria pun juga sama. Untuk keterangan daripada label target kepuasan penumpang pesawat ini dua-duanya sama-sama tidak puas paling banyak. Terus jenis pelanggannya kita lihat dari yang jenis pelanggan setia pun lebih banyak. Ini hampir sama sih sebenarnya. Antara puas atau netral, tidak puas hampir beda sedikit. Untuk pelanggan setia, tidak setia ya. Maaf, tidak setia ini lebih banyak tidak puas. Kemudian jenis travel, untuk yang bisnis travel ternyata lebih banyak puasnya. Berarti bagus kalau ini jenis travelnya. Untuk personal travelnya lebih banyak netral atau tidak puas, dan rating kenyamanan kursi ini dari rating 1 sampai 5 lebih banyak yang 5 ini lebih banyak puas, berarti nyaman kursinya. Kemudian untuk lebih kelas ini untuk eco lebih banyak tidak puas, sedangkan untuk yang bisnis banyakkan puas. Untuk eco plus banyakkan tidak puas. Untuk rating layanan pesawat, nah ini harusnya nggak ada nih, ada 6,0. Nah ini rating 1 nih sampai 5, ternyata rating 2 dan 3 yang banyak itu banyakkan tidak puas. Layanan wifi, untuk rating waktu keberangkatan tiba, untuk rating 4 nih paling tinggi banyakkan tidak puas juga ya. Sama untuk rating-rating lainnya kita lihat sama lah seperti itu juga ya. Kemudian, nah ini orang yang berpergian untuk urusan bisnis lebih puas dibandingkan dengan orang berpergian untuk tujuan lain. Ya, kita tahu dari bisnis tadi, kelas bisnis ini lebih banyak puasnya. Penumpang kelas bisnis lebih puas dibandingkan dengan penumpang yang berpergian dengan kelas ekonomi. Betul. Sebagian besar orang memberikan rating 4 atau 5 di salah satu kategori, umumnya puas dengan maskapai penerbangan tersebut. Ya, berarti kita lihat 4, 45 puas-puas, ini nggak puas, nggak puas, 45, nah 45 puas-puas, 45 banyakkan puas, ini tidak puas, 45 puas, 4, ya sama sih, so-so lah ya. Untuk mengisi missing value dari data latih nih, kita lihat dari jenis kelamin sampai rating kebersihan ini nggak ada missing value, keterangan juga nggak ada. Nah, untuk nilai tiba ini banyak banget, ada 310. Banyak angka nol ya maksudnya. Missing value bisa dikatakan nilainya nol atau nggak ada nilainya. Nah, kita isi dengan median atau nilai tengah ya. Dari nilai tiba ini kita isi dengan nilai tengah. Kita lakukan untuk data latih dan data uji juga. Kemudian kita lihat dari data latih mana yang unik. Untuk jenis kelamin, dua. Dua ini maksudnya kan pria wanita. Dua ya. Jenis pelanggan ini ada pelanggan setia dan tidak setia. Dua. Jenis travel ini dua juga. Tadi bisnis, ya, sama, bukan. Untuk jenis travel ini bisnis travel sama personal travel ya. Seperti itu. Ada dua juga sama. Kelas juga sama. Tadi eco plus sama bisnis ya. Terus rating layanan, nah ini ada 6. Untuk rating kebanyakan 6. Nah, ini padahal rating itu kan skalanya 1 sampai 5. Loh kok ada 6? Berarti kan ada 0. Ya, 0 sampai 5. Seharusnya kan 1 sampai 5 doang. Ya, ini doang nih satu. Rating penanganan bagasi ini 5, ini benar nih. Nah, ini harusnya kita kurangi. Untuk kategori rating seharusnya nilai 1 sampai 5, namun beberapa nilai rating diisi oleh 0, kecuali kalau rating penanganan bagasi yang tadi. Ya, kita ganti nilai 0 dengan modus nilai yang sering muncul, oke? Mengganti nilai 0 pada ratingnya tadi nih, kolom-kolom rating dengan modus. Oke, selanjutnya
lakukan transformasi fitur. Nah, tadi ini data nilai tiba, data jadwal penerbangan, ternyata ini ada fitur terdistorsi, ya. Ini namanya right keyword atau cenderung ke kanan sih datanya. Kita lihat contohnya nih, ini kan kurang kurang jelas ya, tapi ini kanan begini kelihatan. Tapi untuk yang jarak penerbangan jelas sekali nih datanya nih. Misalkan jarak penerbangan kurang dari 1000, ini contoh 300 per 200, nah ini kan 14.000 datanya. Semakin ke sini semakin kecil ya, ngebentuk ekor ke kanan gitu loh. Nah ini termasuk distorsi data atau right keyword ya. Datanya cenderung ke kanan semakin kecil ya. Kita lakukan transformasi logaritmik. Logaritmik ini mengurangi kemiringan distribusi data skewness ya. Kalau tadi right skewness karena ke kanan, terutama jika data memiliki rentang nilai sangat besar atau tidak merata. Kita lakukan transformasi logistik. Nah, ini nih NP Logi 4 kepada dua kolom ini ya, nilai tiba dan jarak penerbangan. Baik data latih, data uji, kita lakukan dua-duanya sama. Kemudian encoding. Kita lakukan encoding, nilai kategori kita ubah fiturnya menjadi 0 dan 1. Nah, ini tadi kan jenis kelamin pria dan wanita. Kita ganti agar bisa dilakukan klasifikasi, kita ganti menjadi pria 0, wanita kita labeli 1. Untuk jenis pelanggan sama, pelanggan setia 0, pelanggan tidak setia 1. Untuk jenis travel, personal travel 0, business travel 1. Nah, selanjutnya seperti ini. Kita lakukan data uji juga. Untuk fitur scaling, misalnya fitur X dan Y. Ya. Kita hapus kolom keterangan, ya, karena keterangan itu kan kolom label, target buat jadi hasil output kita, maka kita hapus dari data. Kita tetapin kolom target sebagai targetnya, labelnya. Nah, lakukan standar scaler. Untuk standar fitur numerik, ubah data yang memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Lakukan proses fit dan transport pada extreme. Untuk expressnya kita lakukan transport saja, tidak fit ya. Supaya kenapa? Karena skala express mengikuti parameter dari data latih agar tidak dihitung ulang, supaya model tidak mengintip data uji. Nah, makanya kita nggak perlu pakai fit di sini. Nah, langsung kita buat modelnya K-Snakebot atau KNN. Kita gunakan K-Fortnya 5. Nah, ini ngacak ya. Cara acak, kita gunakan tetangga. Kita pilih tetangga dari 1 sampai 20 range-nya. Jadi tetangganya kita acak dulu. Kita lakukan pengulangan untuk memilih tetangga yang terbaik nih. Nah, nilai kata baik hasilnya nih memunculkan nilai kata baik dan akurasi. Nah, dari 1 sampai 20 nih, tetangga 1 hasil cross validation akurasi 0,91 atau 91%, 91,4% ya. Pekat 2 hasilnya 91,2. Nah, ini sampai 20 nih. Ternyata hasil nilai kata baik ada di 7. Kita lihat 7 nih. 0,928 sama. K9 juga sama 0,928, tapi kita pilih salah satu aja, K7 ya. Nah, ini hasil plotnya. Ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20 nih. Ternyata K7 nih, nah ini K7 nih paling tinggi sama K9, 7, 8, 9. Nah, K7 sama 9 paling tinggi. Jadi kita pilih K7. Kita latih modelnya, oke, dengan KNN. Nah, kita lihat hasil prediksinya akurasi KNN pada data tes 92,85%. Kita lihat contohnya. Ini ada di conversion matrix.
Nah, ini true negatif yang benar-benar negatif ya. Model berhasil memprediksi dengan benar bahwa nol memang benar nol. Ini benar nih ngeceknya. False positif 507. Model salah memprediksi sebagian kelas 1, padahal sebenarnya nol. Ini salah prediksi. Harusnya nol, tapi dia prediksi 1. False negatif nih, 1350. Model gagal mendeteksi kelas 1 positif, padahal sebenarnya kelas 1. Kemudian true positif, ada 10.053. Ini model berhasil mendeteksi kelas positif dengan benar. Kemudian kita lakukan naive Bayes. Ini selanjutnya kita coba dengan naive Bayes. Naive Bayes ini ada 3 ya. Gaussian naive Bayes, Bernoulli, multinomial NB ya. Naive Bayes multinomial sama hasil evaluasinya tuh Gaussian hasilnya 88,04%, untuk Bernoulli 84,71%, untuk multinomial gagal ya. Kemudian model terbaik kita pilih itu Gaussian naive Bayes ya 88. Nah, Gaussian naive Bayes dituning, kita tuning dengan file smoothing 1M12, hasil akurasinya 88,04. Oke. Jadi model terbaik itu naive Bayes Gaussian NSB, akurasinya 87,8%. Oke. Kenapa ini 88, kenapa ini 87? Karena ini kan kita tes dengan data latih. Data latih hasilnya 88 buat data latih. Sedangkan untuk data uji, nah ini buat pengujiannya hasilnya 87. Beda ya data latih dengan data uji. Ternyata setelah diuji hasilnya 87,8. Maka untuk perbandingannya KNN dengan tetangga 7 hasilnya 92,85%. Naive Bayes dengan Gaussiannya itu 87,77%. Selisihnya 5% 0,9. Berikut diagram histogram ya. Tuh. Ternyata kayaknya masih lebih unggul dibandingkan Naive Bayes. Nah, ada lagi nih. Coba kita lakukan ensemble, gabung hybrid. Kita gabung KNN dengan Naive Bayes. Gimana sih hasilnya? Kita panggil KNN sama NB, kemudian kita lakukan dengan ensemble voting. Kita lakukan dengan soft voting. Votingnya soft. Hasilnya akurasi klasifikasi voting dengan ensemble soft voting 90,55%. Lebih tinggi daripada Naive Bayes tadi, tapi lebih rendah ketimbang KNN, masih lebih rendah. Tapi lebih tinggi daripada Naive Bayes. Nah, kita coba dengan cara lain, dengan ensemble stacking namanya. Kita coba akurasi klasifikasi stacking 93,01. Ternyata hasilnya lebih baik ketimbang KNN. Ya meskipun lebih baik sedikit ya, tapi lebih baik ketimbang KNN saja. Itu gabungan dua model ya, KNN dengan Naive Bayes. Hasilnya 93. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasil model KNN, Naive Bayes, dan ensemble. Ensemble-nya kita lakukan dua. KNN-nya tadi 92,9, Gaussian-nya 87,8%, soft voting-nya 90,6, stacking-nya 93,0. Nah, selisihnya ini KNN dengan Naive Bayes 5,1 lebih tinggi KNN. Voting dengan KNN 2,3 nih selisihnya masih lebih tinggi KNN. Voting dengan Naive Bayes 2,8 masih lebih tinggi voting. Stacking dengan KNN 0,2%. Nah, ini tadi stacking lebih tinggi daripada KNN meskipun 0,2%. Stacking PS Naive Bayes ini 5,2% bedanya. Lebih tinggi stacking. Nah, ini berikut diagram plotnya. Dan dari sini kita tahu bahwa gabungan model KNN dan Naive Bayes cukup baik juga, saling melengkapi, bisa jadi ini lebih baik ketimbang satu model saja, KNN atau Naive Bayes saja. Kesimpulannya model KNN memberikan akurasi tertinggi dibandingkan Gaussian ini ya, Naive Bayes. Pola hubungan antara fitur pelanggan cukup kompleks dan cocok ditangkap oleh model berbasis jarak. KNN lebih unggul dalam akurasi, sederhana dan efektif untuk dataset yang tidak terlalu besar
sensitif namun sensitif terhadap noise dan fitur yang skalanya berbeda. Untuk mode navy bias, Gaussian navy bias ya, kita lakukan dengan tuning fast smoothing tadi, optimalnya mencapai 87,8%. Cukup tinggi, mengingat asumsi dasarnya sederhana, fitur saling independen dan berdistribusi normal. Navy bias lebih unggul dalam efisiensi dan interpretasi cepat. Ya, cepat dia. Modelnya larinya cepat, cocok untuk data dengan asumsi independensi antar fitur. Asumsi independensi itu jarang benar-benar terpenuhi di dunia nyata, sehingga akurasinya bisa lebih rendah. Nah, ini belum tentu tinggi juga kalau di dunia nyata, bisa jadi lebih rendah. Untuk hybrid plotting antara KNN dan Naive Bias, akurasinya 90,6%, lebih rendah dari KNN memang. Plotting membantu kedua model memiliki kekuatan berbeda dan kesalahan mereka tidak sama. Di sini mungkin Naive Bias menurunkan performa KNN karena kesalahan keduanya tidak saling menutupi. Nah, ini bisa jadi kurang cocok sih. Sedangkan untuk stacking ensemble KNN dan Navy Bias akurasinya justru 93,1%, sedikit lebih tinggi dari KNN. Stacking ini memanfaatkan meta learner. Biasanya model lain belajar dari output model dasar untuk menggabungkan prediksi, sehingga bisa menangkap pola yang tidak bisa ditangkap satu model saja. Hasil ini menunjukkan stacking berhasil memanfaatkan kelebihan kedua model. Jadi dengan kesimpulannya ya, dengan stacking ini kedua model bekerja saling memanfaatkan kelebihan kedua model ini. Jadi kelebihan stacking ini dia bisa menangkap pola yang nggak bisa ditangkap satu model aja. Ini jadi saling melengkapi dengan stacking ini. Kemudian kelebihan dari stacking ini dibandingkan hanya menggunakan satu model. Jadi itu saja mungkin presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.